Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل علم أربع صفات الكمالية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكامية، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجمع كمالات العبودية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang kita hormati, yang kita sayangi, para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, jamaah Quran yang dirahmati Allah. Senantiasa puji dan syukur kita selalu haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah dan tempat yang berkah ini. Tadinya kita sudah membaca salawat, kemudian salawat yang kita baca membukakan pintu kebahagiaan dunia dan akhirat dan mendapatkan syafaat Rasulullah dunia dan akhirat. Kemudian salawat dan salam sudah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, juriyah dan pengikut-pengikut beliau, khususnya yaitu umat Islam ila yaumil qiyamah. Kita malam ini masuk memahami tentang sesuatu yang menyalahi adat. Ada beberapa nama menyalahi adat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa ingin diberikan oleh Allah khairan, dipahamkan oleh Allah akan agama. Jadi kita malam ini memahami agar kita jangan termasuk tertipu daya. Karena manusia itu dalam keadaan kerugian, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di dalam kitab Kifayatul Muqtadiin ini bermula barang sesuatu yang menyalahi adat, yaitu 7 perkara. Menyalahi adat. Lebih yang kemarin kita mengetahui segala mungkin yang dikekalkan. Sekarang kita membahas 7 perkara sesuatu yang menyalahi adat. Yang pertama dikatakan irhas. Irhas sebenarnya andapnya gimana? Irhas yaitu barang yang menyalahi adat. Nah, ditolak oleh adat. Nah, ini ditolak oleh akal adalah ini yang ditolak oleh adat. Hukum adat kemarin mengikut ada dengan ada, adanya kanyang dengan adanya maaf. Adanya dingin mengikut ada dengan tiada, adanya dingin dengan ketiadaan selimut.
hukum adat. Namanya lahir adat tapi masuk dalam hukum akal. Namanya lahir adat. Lalu dikatakan yang pertama irhas, yaitu barang yang menyalahi adat sebelum mendakwa jadi rasul. Maksudnya sebelum kita itu meyakini dan menyangka itu rasul, sebelum jadi rasul kan? Seperti Nabi kita dinaungi oleh awan pada suatu bepergian ke Syam. Bukan jadi Nabi siden. Sebelum jadi Nabi itu ada sesuatu yang menyalahi adat awan siden, seperti sin dinaungi awan, seperti sin lahir ke jalak mata, seperti sidin bahitan lahirnya. Itu irhas namanya. Baru menjadi Nabi lagi ke anak sudah ada khasnya, ada kelihatan. Waktu sidin bunting ibunda beliau, ibunda kan bagus benar. Waktu bunting teropong menyebut hutan dalam parut terlihat bagus. Waktu anak sudah kelihatan lekir khas sebenarnya. Namun kita ini kekanakan doa bahasa lagi halus teh. Di rumah kan hendak ninen, di pasar menangis ninen, tapi yang ninen lah. Baiklah, tapak sahnya mau kain dalam pasar. Gitu. Kalau Nabi kita kan apalagi mama senang. Ya mau sih jangan disusuin karena orang banyak yang mau. Modal tombak. Ini ikhlas. Ini terjadi kepada Nabi lah sebelum sidin menjadi Nabi. Ikhlas itu sebelum menjadi Nabi. Sudah ada lahir sidin. Nah itu dikatakan ikhlas, yaitu barang yang menyalahi adat sebelum mendakwa jadi nabi, jadi rasul, seperti Nabi kita dinaungi diantaranya oleh awan mengajaran oleh awan. Sebelum menjadi nabi sini diangkat menjadi rasul. Kelihatan dan Sidin bepergian ke Syam dengan Abu Talib paman Sidin. Tahu ini kita lihat, oh orang ini ibarat nahan itu pendeta siapa nak tahu kan? Artinya wahai Abu Talib, ini keponakanmu bawahnya boleh, jangan kita rusakkan berdagang ke sana tuh. Itu campur orang ini kena Nabi akhir zaman kan pendeta tahun. Ini ada irhasnya. Irhas muntah ada juga tuh anak lahir. Jadi kita kalau mau ulah anak itu, makanya di Quran itu ada kami ciptakan, atau ada juga aku ciptakan gitu kan. Ada kata-kata kami ada. Jadi maksudnya kami di sini ini manusia itu ikut serta. Contohnya kalau kita hendak mau ulah anak, bisa ya kalau ulah malamnya jangan sembarangan. Ini kan kami nih. Jangan diserahkan anak-anak. Kami ciptakan di sini. Ada juga aku ciptakan. Jadi kata-kata kami ini, jadi di hukum syariat kita itu kalau mau ulah anak, malamnya kita ini, ya kalau jangan asal kecol deh. Kalau jadi malam Senin, ya kalau mengkhawatir beristinja, ya kalau berujung ada tata caranya supaya anak lebih baik. Jangan disalahkan Allah. Takdirlah Ta'ala ini punya saja tujuan. Ini kan kami nih. Di Quran itu ada kata-kata kami.
Baik itu pula makanannya dijaga diri kita di waktu penting, dijaga. Jangan haram-haram, jangan apabila haram nasuhan melawan jaga. Bagi karas-karas kayak itu, itu bisa kami nih. Dan waktu bunting bulan apa? Jangan ini kita tuh melihat nampilan apa kimus-kimus kah? Kalau bagus mah India, kalau kan kayak India orangnya India. Tuh kalau ini supaya Hongkong lihat, dia kenal kayak Hongkong ya, tapi malah itu. Ini kisah-kisah kami nih. Ya, kuitan kalau nih, kuitan. Ada tata caranya di dalam hukum-hukum Islam. Belajar, makanya jangan burung panjang langsung kawin ya lah. Ini alim dulu. Nah, ini kamu ya. Kemana dulu kawinnya kita kan nih. Nah, jadi kita harus kelihatan sudah sidin dinaungi oleh awal, sidin lahir napa ini. وما من حامل حمل في ذلك العام إلا أتت بها حاملها من طرف وسعادتك كالإمام وما من حامل حمل في ذلك العام illa atat biha diulang min barakat wa sa'ad dari hajat lima. Jadi pada waktu dari ibu yang hamil lahir seorang anak bulan tadi yang membawa berkah dan sekaligus menjadi imam, yaitu Sayyidina Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar awal. Anak tadi. Lalu sidin ada bagaimana dimakan, disusui, diubahkan menyusui lawan siapa? Khalimatu. Nah, di kampung nang baik, ampun di kampung nang camuk, kita itu mendidik anak camuk dua kali. Itu kan anak-anaknya. Lingkungan itu pengaruh. Biasanya dari padang orang buntat lah, tempat itu buntat. Ini contoh kebenaran kita. Itu anak kita, coba kita angkat coba dari kampung nang alim-alim tempat alimnya. Kita tentu aja sama aja juga, sama tuh kampung ke daerah tuh mempengaruhi lah. Kita nggak bagaimana misalnya lah ibadah pada berusaha umpul tuh bukan, kemarin orang tujuh situ, anda kan tuh lagi suka, ya lah, ya lah. Ada kembangan kita dulu sama perbuatan, ini mau nanti apa bentar. Nah, jadi Nabi kita ini kisah yang khas sebelum sidin. Nah, mendakwa atau meyakini atau menyangka Nabi sebelum itu adalah irhas. Yang kedua, mukjizat. Nah, ini namanya lagi adat mengganjil. Jadi kekanak itu kan tergantung kita lah. Kekanak itu suci lahirnya. Tergantung orang Tuhannya. Hendak jadi kurang-kurang injek orang Tuhannya. Itu orang Tuhannya. Wabil khusus istri kita. Karena kekanak itu setelah lahir meninggal dunia, Kristen, Yahudi, tetap masuk surga. Tergantung orang tuanya, makirik ke Yahudi, Nasrani, Islam. Karena jadi kita karena itu suci lahirnya suci. Tergantung kita. Mulai jadi profesor, sekolah hari profesor. Mulai pertama itu sudah kita mengarani anak itu bagus disuruh oleh Rasulullah. Nama anak kewajiban orang tua itu pertama nama yang bagus, nama yang mengandung makna di Rasulullah. Cuma berhubungannya atau di mana titik sinetron
Malah pengaruh anak wah melibat problem ya Allah. Lalu dengarannya anak meraih artis berarti umumnya ada jadi artis. Ya. Lalakian kan guru, melihat di TV, wah di perang sepak kungkung atau pemain sepak Ronaldo. Kujar tuh dengarane anak tuh nang menyangkut lawan orang na alim-alim para wali kan. Makanya orang tua itu tidak mempunyai anak 3 laki-laki manitir tidak ada di awal dengan Muhammad, maka orang tua itu bohong. Ini nama manitir itu dimulai. Karena behelat ada nama manitir. Pertama jelas mengenai anak. Yang kedua mendidik ilmu agama. Yang ketiga mengawinkannya. Nah ini. Itu cuma orang tuanya. Kalau pun anak itu sudah profesor, duit banyak, itu makanya sudah anak kami jujur sudah kada mau, boleh. Jujur akan. Acuannya boleh ada duitnya, ya. Dan nama mengandung makna, kayak apa mengandung makna? Bisa kita melihat Raja, Ar-Raja ini asma husna. Abdullah katuhaan gue aja. Ali berapa? Ali tak Allah. Kan tak memadam bakal. Kalipat. Datang orang guru dia tolong ngarangnya kan anak tolong. Kamu ngarangnya jadi guru Umar gitu. Katuhaan gue aja. Keren dia, jangan keren kan. Cerita umum. Jadi guru Ali bilang ketuaan lu dia apa itu dia tidak ini kesabuhan aja dan juga kayak lah kita menjulah larang ya saat dia umur larang bagaimana ngambil Quran nih jahannam larangnya jadi guru apa ngambil Quran mulai ya mak jangan lupa lagi ya Jahannam. Amuninya jadi artis, jadi pemain sepak bola nyaman sedikit Jahannam lah. Cuma kalau jadi tuan guru nyaman lah. Yang kita nantikan yang mulia Kiai Haji Jahannam. Mana? Hah? Kan cocok kan? Nah jadi orang tua itulah lebih pikir sambil mengenai anak tuh. Karena itu malah anaknya cuma teh. Nah, jadi situ yang pertama. Nah, jadi kita anak kita silahkan mengenai anak, maka dia cuma yang bagus mengandung makna. Misalnya di binian, misalnya ada anak itu saya kata, saya pengarang di binian itu Sakinah itu kan apa kenanya bagus, cuma di kiau asa merinding, awal orang bencer. Makumannya mengiau lah, orang bencer. Sakinah, ya. Kayak apa? Kalau maknanya bagus, cuma kiawannya sakit. Kayak lah. Jadi nama makna bagus lah, nyaman di kiau, punya terlalu panjang. Ini ngomong 7 meter panjangnya. Ngalih kan orang mana siahi, orang mana laki ngalih, kan? Orang mahadiah ngalih, kan begini. Napa anak hendaknya najimah, wah bintang Allah. Padahal ini Nokia kalau pakai NOS proton, terlalu panjang ya. Sedangkan Ibrahim mungkin kadang-kadang kiorong Ahim deh. Bagusnya orang Ibrahim mengambil nabi 2 kawah kemasak hakikah 2 ekor kambing gananya kiorong Ahim tapi Ahim pengalasan semestinya itu orang Ibrahim di kiorong Ahim atau orang makan Muhammad di kiorong Ahmad sini apa di kiorong Ahmad. Lalu amat tidak, orang amat itu umput pikiran. Orang Muhammad kan, tukang kiau juga. Nanti kiau aku.
Ini bangun deh. Jadilah jangan disangkakan Tuhan. Ini kita kata kami nih, kami ciptakan. Nah, orang Tuhan tuh malamnya, pamakannya. Nah, jadi gue mau ada penelitian di sini aja kita membaca ya Jamal, ya Jamal, ya Jamal, ya Jamal. Jangan jalan ikan kan anak. Nah, bagus ya. Nah, ini memang penelitian itu kisah kami. Ada juga untuk aku ciptakan masih dia. Kemudian kita lakukan mukjizat. Nah, jadi dari sebelum sini menjadi nabi, ada yang menyalahi adat, itu ngarannya irhas. Kemudian mukjizat yang kedua yaitu perkara yang menyalahi adat sesudah mendakwa atau sesudah meyakini atau menyangka jadi rasul. Kita tuh yakin di situ kita sudah tahu, seperti tongkat Nabiullah Musa menjadi ular besar. Nah, hitungannya mukjizat. Nah, jangan disamakan irhas dan mukjizat. Ini mukjizat Nabi Ibrahim, ya, api, dan keluar unta di dalam batu besar terjadi pada mukjizat Nabiullah Salih. Nah, Nabi Salih ini, harus kata Nabi Salih ini, orang kita tambahkan benar. Dan turunnya Maidah dari langit beserta bermacam-macam makanan di dalamnya dan dapat menyembuhkan penyakit yang berat-berat. Nah, ini terjadi pada Nabi. Ini sudah jadi Nabi. Penyakit yang berat-berat. Minta baju lawan sidin, tiup sidin, atau apa kayak lah. Timbul penyakit kita hilang. Nah, ini yang terjadi pada Nabi lah. Amun terjadi pada wali lah. Hilangnya caranya pada Nabi. Lalu ada mukjizat caranya. Mukjizat. Dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah Ta'ala yang terjadi pada mukjizat Nabiullah Isa alaihissalam. Dengan izin Allah dia mau sidin, karena sidin bukan Nabi ini kan jauh Allah Ta'ala. Sidin bukan Nabi ini dengan izin Allah Ta'ala hidup orang mati. Tuhan hidupkan Ta'ala. Di dalam sejarah, di dalam tarikh, ada seseorang pemuda yang sangat sayang melawan istrinya. Mau sudah mana begini? Berhilang begini. Lalu meninggal dunia seorang perempuan, seorang istri, seorang pemuda tadi. Setelah meninggal dunia, nangalan kasih sayangan dikuburakan tadi. Nampini tadi, istri seorang pemuda tadi. Rupanya seorang pemuda ini kada habis pikir, kada hendak balik ke rumah. Pokoknya semalaman, 2 malam, 3 malam, 4 malam, 5 malam, sampai berbulan-bulan di kuburan dia bagaimana? Di kuburan dia bagaimana? Menangis teh, mengarang sayang benar. Tahun ini ujar itu pada saat itu ya Allah. Cuma nak riwayat deh, anak tahu karamat Nabi Isa, anu tadi mukjizat Nabi Isa. Lalu Nabi Isa lewat berjalan, Nabi Isa ini paling ada di rumah, paling sakit Nabi deh. Jangan di rumah, putrakan, diisi capalnya tidak, Nabi Isa deh. Nah, makanya Isa al-Masih betis nang rata atau juga jalan sini mana-mana juga jalan kota-kota. Melihat seorang pemuda yang menangis dikubur, bisa kubur Al-Qah. Ujian Nabi Isa, wahai seorang pemuda, kenapa kamu menangis? Pindah bangkur muat mata. Ujian seorang pemuda, bini ulun meninggal. Bapak kenapa?
dosa yang benar mandi ulun itu. Karena ini salihah berlawan aku, lawan ulun tuh bakti benar demi Tuhan. Jadi bininya bila kita dibakti, biarlah lawan laki itu biar terbayang-bayang terus, terbayang-bayang di mata. Menangis, hari hujan berhujan, hari panas panas, makan ada, minum sudahnya, apa berupuk. Ujian Nabi Isa, tolong Nabi Isa hidupkan diri Allah. Nah, tapi Nabi Isa orang bermukjizat. Ujian Nabi Isa di mana garang kuburannya? Kuburannya apa? Lalu menunjuk seorang pemuda tadi. Ibarat kita tuh jadi baik, kubur di atas kubur ini harus biar kalau kita tunjuk lain. Makanya wali-wali itu terima kubur surangan. Itu dia orang nama datangnya. Lalu ditunjuk oleh seorang pemuda nanti istriku di sini, bukan sini. Wahai di sini seorang perempuan, bangun keluar. Nah, pada seorang perempuan ini seakannya tak tunjuk lain, tak tunjuk bibini lain, tak tunjuk bibini yang di dalam neraka. Keluar dia, keluar. Kayak apa nang keluar latat, wan memuringnya. Hangit keluar dalam neraka ya ditunjuk atau tunjuk kita. Rupanya laki ini pindah kabur ayam sudah 3 bulan tidak makan. Jadi alakah kalau misalnya ya alakah tunjuk lah bisa hidup keluar. Nah kayak nang malampir ya. Ujar seorang pemuda, wahai Nabi Isa, itu lain istriku tuh. Nah, jadi bisa diambil pulang medan mau hal dia tuh lain. Nah, nanti kembalikan oleh Nabi Isa seorang perempuan tadi. Asalnya di dalam neraka dengan asbabul nuzulnya tadi dikembalikan oleh Nabi Isa ke dalam surga jadi. Ke surga jadi. Nah, tidak Nabi Isa. Bujur-bujur ini Nabi Isa tunjuk tuh nah. Lalu menunjuk saudara. Nah ini iya deh, kalau salah lagi nih. Iya kita tidak bisa sudah. Itu ujung-ujung dulu. Sudah iya, tunjuk. Hidup bahkan tidak bisa. Mau cincin bisa nih. Setelah dibangunkan keluar. Pokoknya puas pada waktu tujuh. Bukan kan surga bagaimana? Nah itu kan di neraka deh keluar deh. Perempuan yang saleh itu. Lawan laki sampai suami kadang mau beli ke rumah di kuburan jadi gimana? Jadi pengalaman kalian keluar, udah keluar, pokoknya luar biasa bungasnya, kayak piu orang datang di surga, ayo kayak apa? Asal pipi nanam, anu kacang lain tahu lah, ya kayak disulain lah, ini bangkang lah, itu bisa kan ya? Ya, dewen pikiran lah bagusnya sudah yang ini disebut dulu lah. Nah, kita tuh pengen merubah boleh lah, itu boleh merubah. Alma malihara boleh. Nah, ini sarikan ini yang nunggu tasarah yang sarik lah. Nah, boleh berkayakan lah. Nah, nanti juga. Keluar dari surga luar biasa ujar nang bisa wahai seorang pemuda kayak apa nih iya benar di sini iya benar sudah tinggal sini betul makasih betul nah ujar Nabi Isa lalu seorang pemuda di nanganan sudah sebulan para makan kata karuan makan nah panas berhujan lalu berikan ke rumah. Nah kalapahan nih sampai ke rumah langsung berada yang di tempat begini. Kayak apa? Nyaman gelap berada di tempat begini. Nah, kita kan bikinlah dari laki itu berada di tempat yang tapi ditulak. Kalau pembaliknya kayak dunia tetap sandal. Intinya Aisyah ya. Ada ini kata laki datang di kantor
Laki datang berusaha berubah ditambah panat ya, panat mungkin panat lah, panat itu sebenjer bahasa kita di sini apa berat. Kalau Aisyah kata ujar Aisyah, walaupun dunia ini dengan isi-isinya berat tatap kusandal ya Aisyah, ya Aisyah ada yang ini panat ya berat ya. Jadi tertidur seorang pemuda tadi, asik, makakar aruh, kayak bom aruh tuh, kelapahan. Datang kerajaan, nah anak raja lewat di depan rumah, nah pakai kereta emas. Rupanya melihat laki suami tangguri, nih tangguri nama limbah kepala, bagaimana? Ada aluminium yang paling baik laki kakak kamu main. Lalu berjalan mendekati anak raja nampak kereta tuh ibarat kita wahid itu bus batu bara ya pakai kutonir ya. Nah turun yang lelaki ini para laki itu juga ya Allah kemana tinggi ya apa gue bilang mana apa tuh napa ini online ya cepat memanjahi dan menanjir deras dia Allah. Ini kisah Nabi Isa menghidupkan manusia ya. Lalu dirayu oleh seorang anak raja, akhirnya mau membuat di CRP tadi lalu kawin. Setelah bangun seorang pemuda tadi mencari istri, mana istriku tadi? Wah, mencari-cari kemana-mana, cari sampai ke amakku mana-mana sampai tambah. Bertemu lagi bisa, belum bertemu lagi, cuma ketemu sama istri tadi, tapi dengan seorang pemuda yang cantik, masuk. Wahai istriku, jadi seorang pemuda nang ini tadi. Akulah istri pian, nah Allah. Nah, bibinya hati-hati sebetulnya. Jadi zaman wahid ini sudah ada contohnya. Lain lagi ulun, lah ulun ini lain lagi ulun ini. Nah, sadih kalau ya kayak beda. Ampinin sayang itu, nanti ambil ulang. Karena aku ya orang suami laki ulang. Bagi suami digiringan yang ini. Nanti bila kamu sudah berjalan tajulang kata jokalik dah hadir kaku yang bini ya bah asal nang hebat deh ada kisah bisa menjelang orang panjang ya lah. Lalu datang Nabi Isa, nah di situ pemuda wahai Nabi Isa itu nah seorang perempuan tuh istri kulun kalau gini bisa inya tuh suruh aku nama orang aku menghidupkan Tata karma aku tadi seorang perempuan. Akhirnya apa? Nabi Isa muka. Hai seorang perempuan kembali engkau ke dalam asal dalam surga ke dalam neraka perempuan. Nah ini Nabi Isa kesaktian Nabi Isa mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati. Kemudian makanya Isa itu ruhullah. Kalau Ibrahim kekasih Allah, kalau Musa kalamullah, kalau Nabi kita dua Muhammad Rasulullah. Nah, ibaratnya Nabi kita juga. Nah, jadi terjadi pada Nabi itu namanya adat itu yaitu mukjizatnya. Nah, banyak kali kisahnya Nabi Isa, kisah Nabi Isa. Sidin nang bertamu orang nang bertamu binjangan di tengah jalan. Nah, jadi binjangan. Ya Pak itu loh untuk kamar masjid, kamar mandi. Orang tuh ada kamar masjid, kamar mandi lah. Itu dari dia pinjangan. Jadi dia pinjangan sama aku tuh ya. Kamar masjid misalnya, kamar mandi. Itu dia pinjangan. Pinjangan. Kisahnya ada tuh Nabi Isa juga ternyata. Nah ini terjadi pada Nabiullah Isa. Dan lagi seperti bulinya bulan balaknya bulan turun ke hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, bulan balak turun di hadapan Nabi kita dan berkata beserta mengucap syahadat
atas membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu bulan turun. Turun bulan. Tabelah. Berdua. Dan lagi seperti balahnya bulan, dan mengucap membenarkan kepada Nabi kita Muhammadur Rasulullah. Bulan. Nah, ini terjadi kesalahan ini ada mukjizat yang banyak pada Nabi kita tuh mukjizat sendiri. Ada kita ya pemimpin apa langit merah apa apalagi berkawan tahu mana yang di langit merah gue ya saya berkawan tahu muka kau nggak bisa awal gue nah ini mukjizat bukan Nabi. Dan keluarnya air pada salah-salah anak dari Nabi kita Muhammad SAW kata warna di dalam waktu yang sangat panas. Kebanyakan ada pada hari Hudaybiyah. Nah di Hudaybiyah ini ada orang ambil mikat di sini bagus sekali di Hudaybiyah. Tuhan Sofi sama di Hudaybiyah bilang kan ambil mikat tuh di Jakarta, Tomaim, apa lagi? Ada yang ambil mikat tuh Hudaybiyah ini kita kira orang Hudaybiyah itu bagus ambil mikat di situ, ambil mikat. Beralih, Hudaybiyah. Kalau kita Indonesia nih, lah, kalau pemimpinnya umrah jangan tertinggal Hudaybiyah nih. Mulai situ mampir juga. Nah, kalau kan bukan anaknya di Naim, kemudian di Jakarta, kemudian nama dari Madinah Kamakah itu pengarangnya Jakarta ada tempat di beralih, nah jadi di situ itu Hudaybiyah ini banyak kalau kita mengambil mikat di Hudaybiyah ini menyambung hajat Rasulullah untuk itu perjanjian Hudaybiyah ya. Pada hari itu nak keluar di salah-salah dari Rasulullah hari Natal sehingga dapat digunakan oleh 1.500 orang untuk keperluan berwudu daripada mukjizat sidina wudu kan orang ayo tidaknya dan minum dan banyak lagi mukjizat Nabi kita yang tidak kita sebutkan banyak mukjizat Nabi kita luar biasa. Nah jadi apabila terjadi pada Nabi sudah jadi Nabi hitungannya mukjizat. Sebelum jadi Nabi hitungannya irhas tadi. Irhas. Berbeda, jangan disamakan. Berbeda. Sama kita nih, tapi dainya bak kumpul di sungai Banyu ngarannya. Tapi naik mana? Hah? Uang gila lah. Tapi bak kumpul di atas mana? Awan. Tapi turun ke bawah mana? Hujan. Bak kumpul di bawah? Banyu. Nah, inilah. Karena ada pada hewan mukjizat ini, bagi bak kumpul Nabi orang ya Allah. Kan Jibril menurunkan wahyu kepada para nabi. Itu Allah berhubung Nabi diganti lagi, tugas Jibril apa ini? Tugas Jibril. Nah jadi berbeda ngarang-ngarangnya lah, jangan disamakan. Kalau mukjizat itu setelah jadi Nabi, kalau ada hal-hal yang menyalahi adat, nah Nabi kita lah banyak umat Nabi kita tuh Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, mukjizat. Nah, tapi kan apa jadi para nabi itu jadi nang dapat mukjizat semita? Karena orang apa kawan Allah, orang apa kawan Allah. Nah, para dekat dengan bahasa Quran pada wasjud waqtari sujudlah kamu dekatkan diri kepada aku jalla Allah.
orang parah benar orang Tuhan. Jangan kada bercerang. Kita pun misalnya tabiat parah juga lawan Tuhan tuh ada tuh dapat karamat dia. Dapat karamat kita tuh kan dapat karami kan ya. Nah, jadi kayak apa caranya kita tuh supaya dekat dengan Allah? Cari jalan bermacam-macam jalan kan. Iya. Nah, jangan tergiur narayin dulu beribadah. Nah, kalau tergiur dengan rezeki banyak, tergiur dengan ini, tergiur hana surga, hana neraka, jangan. Kita itu mendekat dekat kepada Allah. Karena kita sudah dekat dengan Allah, ya sudah. Sini paham lawan kita. Amun jauh lawan sendiri. Makanya ikhlas teman ada 3. Ikhlas orang yang pertama ketika mengerjakan ibadah itu, inya mengerjakan ibadah itu semata-mata menunjuk perintah Allah. Tetapi imbir-imbirnya ada, hendak rezeki banyak, hendak diri sihat, hanya umur panjang. Nah, ini ikhlas orang yang pertama. Ikhlas orang umum kebanyakannya inya mengerja amal ibadah misalnya sembahyang, atau inya baca Quran, atau inya turun ke majlis taklim. Inya ikhlas karena Allah menyuruh. Nah, sebenarnya Tuhan menyuruh. Lalu di samping itu inya ada lagi dipintanya supaya panjang rezeki, banyak rezeki, siap badan, ya, duit cair, laki bakti. Ya, ini ikhlas orang ngomong kemarin. Ikhlas betul. Itu banyak sampai itu umumnya sebetulnya. Nang kedua, ikhlas orang hawas. Inya beribadah tadi ikhlasnya karena Allah menyuruh. Sebagian misalnya. Tapi ada lagi imbir-imbirnya supaya masuk surga, supaya masuk neraka. Urusan dunianya ada pikirannya. Kalau pengharapannya ada, urusan dunia ada pikirannya. Tetapi kalau ikhlas orang hawas, ini beribadah tadi ikhlas semata-mata apa? Mengharap keridaan Allah. Kada ada lain. Itu ikhlas orang hawas. Jadi ini beribadah itu mengharap Allah, ya Allah ridhamu, keridaanmu. Nah, keridaanmu. Ini tanaman harap nih. Laksana kita apabila ada tanaman, aku rumput kan ditanam, apabila kita beribadah itu semata mengharap keridaan Allah, nah itu harus ada tanamannya. Kita tanam misalnya durian pasti tumbuh rumput, amun rumput nanti tumbuh. Amun rumput nanti kita tanam dan kaki durian tumbuh. Harap tak. Cuma cara orang beribadah dengan keridaan Allah itu kayak apa? Ya Allah, ulun beribadah ya Allah ini mengharap keridaan Dia ya Allah. Artinya kita tuh ibadah itu nanti senang sidin enggak? Kayak apa itu ibadah nanti senang sidin? Misalnya di majlis taklim misalnya, ya Allah, ulun ni Allah ini akan majlis taklim mengharap karena keridaan Dia. Jalan tanah. Cuma mengharap keridaan sidin itu kayak apa kita di majlis taklim? Artinya mengharap supaya sidin itu sayang lawan kita. Mata-mata. Berarti kita nang di sana sidin. Itu kita beribadah baca Quran kayak apa supaya sidin sana lawan kita. Nang di sana sidin. Jangan kita beribadah tuh nang disenangi oleh nafsu kita. Ini banyak ibadah tuh nang disenangi oleh nafsu kita. Contohnya misalnya di majlis taklim. Di majlis taklim misalnya. Nanti sama keridaan ya. Orang ke majlis taklim. Ya, di dalam panas berwajar. Maaf. Liir katiak. Ngalih. Jadi orang di luar pada dengan kosong sudah. Ya kalau berarti mencari keridaan kesenangan nafsu kita ngarannya. Kadang-kadang kesenangan Allah ngarannya. Sama kita di masjid. Di muka kosong lagi, sini di gedawuh bagaimana? Di gurun apa jadi gedawuh panas gurih di muka aja.
Misalnya manduh hunjur ya Allah. Berarti beribadah itu mencari kesenangan surang, kesenangan nafsu kita, bukan kesenangan Allah. Bisa mengiaslah baca Quran misalnya. Anak kerjaan Allah dengar. Tapi kesenangan surang mana cari? Bisa ilah takuni diri kita di mana ya? Nah, supaya pas tuh tanam buah nahar pasti rumput tumbuh kan bisa. Sini paham benar kita. Ya Allah, ulun mahal kerjaan pian yang harus sana lagi Ustaz. Sini paham benar Tuhan tuh paham benar lawan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min. Contohnya Nabi Ibrahim ketika apa? Genting-gentingnya anak dibuat di dalam api oleh Raja Namrud. Jibril datang. Oh Jibril, wahai Jibril, apa ikan hendak? Aku ada perlu ikan di sini. Waktu itu si musyahadah buat kepada Allah Ta'ala. Nah dipinta silin apa? Cukup Allah tahu lawan aku di sini. Nah Tuhan itu maha mengetahui. Sebaik-baik wakil hanya Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, amun kita tuh pasti kita jadi api. Jalan apinya itu lah. Ya lah. Tuhan tahu benar lawan kita kan beres tahu sudah. Kita bisa kita melangkah tahu sudah. Nah jadi kita kalau menuntut keridaan Allah, artinya menuntut supaya sayang lawan kita. Nah artinya jadilah kita gawe itu nang disenangi sendiri. Janganlah kita gawe itu nang disenangi nafsu kita. Kenapa kita ibadah lagi? Misalnya masukin baca Quran atau baca salawat atau apa karena itu. Amun kita nang dikesenangi oleh nafsu kita, berarti kita itu jadi Tuhan kami kada pas tahun aku. Aku kadang mau sini ibadah itu nang disenangi oleh nafsumu. Wa ma asabaka min hasanati fa min Allah, wa ma asab sayyi'ati fa min nang baik-baik Tuhan keridaanku daripada aku. Nang kada baik daripada nafsumu. Baiklah kira-kira. Nah ini. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asab sayyi'atin fa min nang baik itu daripada aku. Nang kada baik daripada nafsumu. Jadi ibadah itu kalau nafsu kada baiknya. Kita beribadah itu semata-mata nang disenangi Allah kita tuntut tuh 2 jam 3 jam ya Allah. Caranya deh supaya kita nyaman ya Allah. Kamu jujur. Apalagi kita yang dilindungi oleh Allah. Mungkin kita melindungi si diri dulu. Sayyidina Ibnu Abbas pernah berbuncingan dengan Rasulullah SAW. Dan kita tahu tak bisa beda. Sini. Lalu puji Rasulullah, hai bulan, umur pada 10 dan jadi masih kurang pada 10. Kemandaplah di sini dilindungi Allah Ta'ala. Puji Ibnu Abbas, anak benar, dilindungi Allah Ta'ala di sini. Wahai Rasulullah, cara melindungi Allah Ta'ala itu kayak apa? Nang pertama sih sembahyang dijaga. Karena ubudiyah nang paling halal itu sembahyang. Bisa ini menjadi sembahyang kayak apa? Waktunya, bacaannya, niatnya, fi'ilnya, kalbinya. Nah, agar kita dilindungi oleh Allah. Itu diantaranya. Aman kita hendak dilindungi oleh Allah. Nah, kalau sudah kita dilindungi oleh Allah Ta'ala, nah ya sudah kita masa nikmat ibadah dari Allah. Nah jadi tadilah, nah ini mukjizat lawan firqas. Nah minggu yang lalu kita mau kasih karamat. Nah karamat gugur kepada para wali-wali dan para ulama dan orang-orang salihat. Ada karamat tentang karamat. Lahirlah karamat itu kan ada berbeda. Lawan apa? Istidrad. Kalau pernah tidak melihat sama aja nih. Kawai kalau baca istidrad lawan karamat lain. Kita kalau baca sama kita tuh namanya juga baca juga. Kesenangan nafsu, kesenangan Allah yang tertuntut. Ya, yang sampai ini nama kesenangan nafsunya kalau sambil baca ya Allah. Sambil baca sambil berkorban. Ya ngecem barang ya Allah, barang berubah Allah, angkat turun nanti siapa, anak pesantren kan, jelas. Nah kita tuntut kesenangan Allah
Allah, supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dilindungi oleh Allah, dimudahkan urusan dunia, urusan akhirat. Minggu yang datang kita membahas tentang karamat. Salat dan karenanya dengan minta maaf baik dalam hati dan syaitan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.